Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di pembelajaran matematika kelas 8. Nah, untuk materi hari ini yang akan kita bahas adalah bangun ruang sisi datar atau yang disingkat dengan BRSD. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Oke, bangun ruang sisi datar itu apa? Nah, kalian kan pasti bertanya yang seperti apa kan gitu ya. Nah, bangun ruang sisi datar itu ada beberapa bangun. Yang pertama adalah kubus, yang kedua adalah balok, yang ketiga prisma, dan yang keempat adalah limas. Jadi semua bangun ini jadi bangun ruang, namanya bangun ruang berarti sebuah bangun yang memiliki ruang di dalamnya, berarti dia 3 dimensi. Oke, bangun ruang sisi datar berarti semua sisi-sisinya berbentuk datar, ya kan? Berbentuk persegi kan datar, berbentuk persegi panjang ini datar. Kemudian apakah ada bangun ruang yang bersisi lengkung? Ada, tapi itu nanti kita akan pelajari di kelas 9. Untuk kelas 8 ini kita hanya mempelajari bangun ruang sisi datar. Jadi bangun ruang yang memiliki sisi-sisi berbentuk datar. Oke, tetapi untuk pembelajaran kali ini yang kita bahas hanya seputar kubus. Untuk ketiga ini kita akan pelajari di video selanjutnya. Oke, sudah siap? Ya. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan mampu mendefinisikan tentang kubus. Yang kedua, mengetahui jaring-jaring kubus. Yang ketiga, menentukan luas permukaan kubus. Dan yang keempat adalah menentukan volume kubus. Oke, berarti langsung kita next. Apa itu kubus? Nah, di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali yang bisa kalian temukan tentang bangun kubus ini. Apa? Ayo silahkan disebutkan. Contohnya apa bangun kubus yang ada di sekeliling kalian? Pasti kalian bisa menyebutkan. Oke, banyak sekali ya. Yang pertama ini saya memberikan contoh adalah dadu. Nah, ketika kalian pernah bermain monopoli, pasti kalian menemukan dadu ini ya kan, banyak sekali permainan yang menggunakan dadu. Nah, yang kedua jam beker. Nah, kalau yang memiliki jam beker seperti ini, nah kalian bisa melihat berarti kan bentuknya adalah kubus. Nah, ada lagi permainan rubrik ini. Nah, ini adalah permainan yang mengasah otak. Contoh lainnya adalah, nah boneka pun ada yang berbentuk kubus ya. Jadi banyak sekali yang bisa kalian temukan di lingkungan sekitar kalian tentang bangun kubus ini. Jadi apa itu kubus? Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi. Jadi sisi bangun ruang ini memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi, di mana setiap sisi kubus merupakan pasangan sisi yang kongruen satu sama lainnya. Jadi sisi-sisi kubus itu memiliki bentuk persegi yang sama persis. Sisi-sisinya itu sama persis bentuknya, ukurannya, sisi-sisinya itu berarti sama persis. Itu adalah kubus. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian untuk unsur-unsur kubus sendiri itu ada apa saja? Yang pertama ada titik. Perhatikan gambar di samping. Ya, ini adalah gambar kubusnya. Berarti titik itu yang mana? Oke, di sini saya memberikan kubus ini berbentuk A, B, C, D, E, F, G, H supaya mudah dipahaminya.
Jadi titik itu ada A, berarti di sini adalah titik A. Titik B berarti titik C ada di sini. Nah, berarti titik D ada di sini. Apakah ada lagi? Iya, ada di sini. Ini titik E. Oke, di sini titik F, titik G, dan yang terakhir adalah titik H. Nah, apakah ada lagi? Tidak ada. Jadi kubus memiliki titik sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa dipahami? Ya, kalau bisa dipahami berarti kita next ke unsur yang selanjutnya, yaitu unsur-unsur kubus yang kedua. Apakah itu? Rusuk. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, ini adalah bentuk kubusnya, berarti rusuknya yang di mana? AB. Jadi inilah yang dinamakan rusuk. Selain AB ada lagi? Ya, DC. Ada lagi HG, EF, BC, FG, kemudian EH, kemudian AD. Ada lagi? Ya, betul, ada lagi. Ini sisi tegaknya. Ini kan juga termasuk rusuk. BF, CG, HG. Apakah ada lagi? Tidak. Nah, di kerangka inilah yang menyatukan, inilah yang dinamakan rusuk. Jadi kubus memiliki rusuk sebanyak 12 buah dengan panjang yang sama. Kenapa? Karena persegi. Kalian masih ingat ya, bangun datar persegi itu kan memiliki sisi-sisi yang sama ukurannya. Berarti kalau alasnya ini berbentuk persegi, berarti sisi-sisi ini juga ukurannya sama. Sehingga 12 rusuk bangun kubus ini pun memiliki panjang yang sama. Seperti itu. Oke. Next kita lanjut untuk unsur-unsur yang selanjutnya, yaitu yang ketiga adalah sisinya. Perhatikan gambar di samping. Berarti sisinya yang di mana? Oke. A, B, C, D, E, F, G, H. Ini adalah sisi alas dengan sisi atas ya, alas dengan atasnya. Kemudian sisi kanan kiri berarti ada AD, EH, BC, FG. Ini adalah sisinya. Kemudian yang selanjutnya adalah sisi depan dan belakang, yaitu AB, FE, dan DC, GH. Berarti ada berapa sisi? Jadi kubus memiliki sisi sebanyak 6 buah berbentuk persegi, di mana perseginya kongruen atau sama besar. Jadi tadi ketika rusuknya panjangnya sama, berarti untuk sisinya pun juga berbentuk persegi dengan ukuran yang sama persis. Oke, kita next untuk unsur-unsur kubus yang keempat adalah diagonal sisi. Manakah yang dinamakan diagonal sisi? Nah, dari sisi alasnya ini kita tarik AC, ini yang dinamakan diagonal sisi. Kenapa? Karena kita menarik garisnya di bagian sisi kubus, berarti dinamakan diagonal sisi. Selain itu berarti ada BD. Nah, untuk sisi alasnya berarti ada 2 diagonal. Kemudian sisi bagian depan ini ada 2, yaitu AF dengan BE. Untuk sisi bagian belakang juga ada 2, yaitu DG dan CH.
Kemudian untuk sisi yang sebelah kiri berarti ada AH dan DE. Untuk sisi yang sebelah kanan ini berarti BG dan CF. Yang terakhir adalah sisi bagian atas berarti ada EG dan FH. Inilah yang dinamakan diagonal sisi. Jadi kubus memiliki diagonal sisi sebanyak 12 buah dengan panjang yang sama. Jadi ketika sisinya panjangnya sama berarti diagonalnya pun juga sama panjang, seperti itu. Oke. Diagonal sisi sudah, berarti untuk unsur-unsur yang kelima adalah diagonal ruang. Tadi kan diagonal sisi berarti yang ditarik garis di sisinya, di bagian sisinya. Ini adalah diagonal ruang, berarti ditarik garis di dalam ruangan kubusnya, berarti di dalam kubusnya ini. Diagonal yang terdapat di dalam ruang kubus ini. Jadi yang pertama adalah HB, ini adalah diagonal ruangnya. Kemudian ada lagi berarti EC atau CE. Nah, ini juga diagonal. Ada lagi ya DF. Ada lagi ya AG. Apakah ada lagi? Sudah. Diagonal ruang hanya ini. Jadi penarikannya antara D ke F seperti itu. A berarti ke G-nya karena kita menarik garisnya yang ada di dalam ruangan kubus ini. Itulah yang dinamakan diagonal ruang. Jadi kubus memiliki diagonal ruang sebanyak 4 buah. Oke. Untuk unsur-unsur kubus yang terakhir ini adalah bidang diagonal. Oke, apa itu bidang diagonal? Perhatikan gambar di samping. Jadi bidang diagonal, bidang itu berarti ABGH. Nah ini ABGH. Nah inilah yang dinamakan diagonal bidang atau bidang diagonal. Nah ini bidang berarti kan berbentuk bukan garis lagi tapi berbentuk bidang. Nah yang ada di dalam ruangan kubus ini bidang diagonal. Oke, ada lagi selain itu adalah EFCD berarti dari ini ditarik ke sini. Nah ini dia bidang diagonal yang kedua. Yang ketiga adalah dari AD ke FG atau FGAD lah. Inilah bidang diagonal selanjutnya. Kemudian ada lagi EHBC. Nah, ada lagi? Ada dong. Jadi ditarik dari AE ini ke CG. Lah ini kan juga bidang diagonal. Yang terakhir adalah BFDH. Nah, inilah yang dinamakan bidang diagonal. Jadi kubus memiliki diagonal ruang sebanyak 6. Seperti itu. Itulah unsur-unsur kubus. Oke, bisa dipahami ya. Setelah unsur-unsur kubus berarti kita masuk ke jaring-jaring kubus. Jadi apa sih jaring-jaring itu? Nah, ini adalah kubus. Ketika kubus ini dibuka, nah, ketika kubus ini dibuka, inilah yang dinamakan jaring-jaring kubus. Jadi ketika dibuka kemudian ditutup lagi itu bisa membentuk bangun kubus ini. Ini adalah salah satu contoh dari jaring-jaring kubus. Nah, untuk tugas kalian adalah mencari sebanyak mungkin dari jaring-jaring kubus yang bisa
kalian temukan. Ini Bu Putri hanya memberi satu contoh. Tugas kalian adalah mencari sebanyak-banyaknya tentang jaring-jaring kubus. Jadi ketika kubus itu dibuka kemudian ditutup lagi, itu bisa membentuk bangun kubus ini. Itulah yang dinamakan jaring-jaring kubus. Oke, bisa dipahami ya. Nah, dari jaring-jaring kubus tadi kita dapat menentukan luas permukaan kubus. Nah, jaring-jaring ini adalah salah satu contoh dari jaring-jaring kubusnya. Dari jaring-jaring ini kita bisa menentukan luas permukaan kubusnya. Bagaimana? Nah, berarti adalah 6 dikali luas alas. Kenapa luas alas? Karena lihat ini. Kubus itu memiliki 6 sisi yang sama. Lah kan seperti itu, dia memiliki 6. Kemudian kenapa dikali luas alas? Nah, karena kita mencari luas permukaannya, berarti kita menghitung salah satu luas alasnya ini dulu, kan seperti itu. Karena ada 6 sisi berarti kita kalikan 6. Berarti 6 dikali luas alas. Oke. Karena ini adalah berbentuk persegi, karena luas alasnya adalah berbentuk persegi, berarti luas alas adalah sisi dikali sisi. Kenapa? Karena kalau kita mencari luas persegi itu adalah sisi dikali sisi. Berarti berlaku juga di dalam kubus. Kenapa? Karena sisinya kan berbentuk persegi. Sehingga 6 dikali sisi dikali sisi, ya. Atau 6 dikali S kuadrat. Nah, inilah rumus dari luas permukaan kubus. Oke, saya beri contoh soal 1. Nah, di sini jika panjang rusuknya adalah 8 cm, maka luas permukaannya berapa? Ingat, rusuk bangun kubus ini memiliki panjang yang sama atau panjangnya sama. Jadi tinggal saja kita masukkan luas permukaan kubus, rumusnya kan 6 dikali S kuadrat. Maka 6 dikali 8 kuadrat, ya. Rusuknya 8, berarti di sini ada 8, di sini juga 8. 6 kali 8 kuadrat. Sehingga luas permukaan kubus tersebut adalah 384 cm persegi seperti ini. Inilah contoh mencari luas permukaan kubus. Oke. Dari sini, setelah luas permukaan kubus, maka kita akan menghitung volume kubus. Bagaimana? Oke. Kalau kita mencari volume pada bangun ruang sisi datar ini, itu kalian harus mengingat luas alas kali tinggi. Ketika kita mencari volume, selalu ada luas alas dikali tinggi ini. Berarti luas alasnya berapa? Berarti karena berbentuk persegi, ingat, luas persegi berarti sisi dikali sisi. Kemudian dikali tingginya, berarti sama saja seperti S dikali S dikali S. Kenapa? Karena semua sisinya, semua rusuknya sama panjang dan sama besarnya. Sehingga volume kubus rumusnya adalah S pangkat 3. Nah, untuk contoh soalnya, jika panjang rusuknya adalah 8 cm, maka volume kubusnya berapa? Nah, tinggal kita masukkan, volume kubus karena berbentuk persegi berarti S pangkat 3, sisinya dipangkatkan 3. Karena apa? Panjangnya sama. Rusuknya 8, berarti ini 8, 8, 8, berarti 8 pangkat 3. Sehingga volume kubus adalah 512 cm3. Nah, itulah bangun ruang sisi datar bagian kubus. Jadi kita tadi mempelajari tentang unsur sampai luas permukaan kubus dan volume kubus. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini.
bukan seberapa banyak yang kamu pelajari, tetapi seberapa paham dan seberapa mengerti yang sudah kamu pelajari. Selalu semangat. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.